Halo, selamat pagi pemirsa di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya, Anggia Eboni, inilah kabar Sumatera. Linda Pujiastuti alias Anita. Iya, betul yang mulia. Linda Pujiastuti aliasnya lain sekali. Anita ini nama apa ini? Anita ini nama sehari-hari saudara atau nama Pak Teddy itu yang kasih nama itu Anita. Jadi nama saya Linda Pujiastuti. Jadi saya kenal dia Pak Teddy panggil saya Anita. Oh gitu, dari Pak Teddy Minasa. Iya betul. Sejak kapan dipanggil Anita? 2005. Sejak pertama kenal? Iya. 2005. Iya. Alasannya apa kok bisa? Saya nggak tahu. Atau itu Dia selalu panggil saya itu Anita. Anita. Iya. Jadi 2005 kenal, kemudian sempat nggak berhubungan lagi atau bagaimana? Sampai tahun 2018 yang intens lagi itu. 2005 saya ketemu. Setelah itu nggak ketemu karena beliau kan pindah-pindah tugas ya. Jadi saya aktif hubungin beliau lagi itu 2007 saya ketemu lagi, terus 2018, 2019 sampai kemarin. Begitu. Di antaranya ada hubungan pekerjaan, kan saudara tadi sebagai informan ya. Betul yang mulia. Ada nggak di antara itu sebagai hubungan pekerjaan? Maksudnya? Ya di antara tahun-tahun itu ada nggak saudara berhubungan dengan Pak Teddy Minasa dalam hal pekerjaan? Ada yang mulia. Jadi ada dekat juga dari 2018-2019 kami ada hubungan dekat sampai kami pergi ke Laut Cina itu kami sangat dekat sekali. Akhirnya kami 2019 pulang dari itu kami ada kawin siri gitu. Yang di Laut Cina dalam rangka Laut Cina Selatan. Dalam rangka ke Laut Cina itu saya mau penangkapan yang 2 ton itu, yang barang dari Myanmar. Di situ kami 2,5 bulan, tapi kami turun naik begitu. Ada di kapal. Kemudian? Jadi itu ya? Iya yang mulia. Pernah katakanlah bertugas bersama-sama dalam rangka pengungkapan di Laut Cina Selatan itu? Iya betul yang mulia. Kemudian sekarang waktu dikenalkan ke Dodi ya? Iya. Kan TM sendiri yang ini ada utusan saya, namanya Dodi begitu ya? Betul. Nanti ada orang saya gitu yang hubungin kamu namanya Dodi, itu dari Pak Teddy Minasa. Jadi berdasarkan keterangan saudara tadi kan tidak pernah berhubungan dengan narkoba lagi, udah lama. Dengan Pak TM ini kan sudah tidak ada lagi hubungan narkoba. Kenapa saudara nggak ada perasaan takut kalau Dodi ini jebakan atau bagaimana? Nggak paham saya. Kalau yang dikenalkan Pak TM ini loh ketemu sama Dodi. Iya. Itu nantinya jebakan bagi saudara, Pak TM jebak gitu. Oh, kenapa nggak ada perasaan takut? Tidak, saya berpikir nggak mungkin Pak Teddy ada jebak saya karena kami nggak ada masalah begitu. Oh nggak ada masalah. Iya, dari kata yang pertama pun dia kan bilang saya minta tiket, suruh carikan lawan itu, dan saya nggak punya pikiran dia akan jebak saya, nggak ada begitu. Makanya begitu Dodi menghubungin saya ya, saya lanjut telepon aja seperti perintah Pak Teddy. Jadi setiap saya hubungan dengan Dodi, saya sampaikan juga ke Pak Teddy. Gitu. Jadi setiap Dodi telepon, saya sampaikan juga ke Pak Teddy. Ada barang 5K tadi ya? Iya, masalah barang, uang, pengiriman dan segala macam, saya sampaikan semua. Apa yang dikatakan Dodi, apa yang deal dengan Dodi, saya sampaikan ke Pak Teddy juga. Kemudian masalah harga dari barang tersebut ya? Iya. Sampai ada nominal 400 juta per kilonya, itu dari mana itu? Dari awalnya pertama itu dari Pak Teddy. Bilang pertama apa? Kali ya. Dia bilang apa?
1 galon 400 juta, 1 galon 400 gitu. Kemudian saudara bilang apa? 1 galon 400. Jadi Maksudnya satu galon itu satu kilo maksudnya. 1 kilo. Ya, istilah Pak 400. Teddy kan galon. Kalau cair kan pakai invoice begitu. Invoice. Iya. Kalau sudah cair kan saya selalu bilang invoice sudah cair. Iya, ini kan langsung ditentukan 400. Iya. Nggak ada ini apa namanya tawar menawar atau bagaimana? Tidak Ini ada kan yang mulia. Kami ini menyidangkan narkoba kan ribuan kali ya. Harganya kan terlalu murah kalau 1 kilonya 400. Nggak ada penawaran. Karena sepanjang pengetahuan kami harganya lebih dari itu. Tidak ada tawar menawar dan bagaimana, nggak ada. Oh, jadi langsung 400 ya gitu. Iya gitu. Jadi perintah dari Pak Teddy 400 ya. Saya sampaikan ke Pak Kasranto juga 400. Dodi ke saya juga 400 begitu. Karena dengan keterangan saudara tadi baru kali inilah ya. Artinya kan barang baru ya. Maka 1 kilo langsung 400, nggak ada perselisihan harga di situ itu loh. Iya, nggak ada. Oke, gitu langsung ya. Iya betul. Jadi selama jual beli ini, katakanlah jual beli ya, saudara dapat berapa semuanya keuntungan yang saudara dapat? Kenapa yang Keuntungan yang saudara dapat selama jual beli ini berapa? 50 saya ambil 10 juta dari Pak Kasranto, jadi 60 juta yang saya ambil yang mulia. 60 juta. Iya. Ini saudara laporkan ke TM. Kemarin kan sebelum itu kan rencana saya mau beli tiket untuk operasional. Ternyata keburu ketangkap. Akhirnya duitnya kepake untuk kebutuhan kami gitu. Jadi memang rencananya itu mau dipakai untuk tiket ke Brunei. Betul yang mulia. Sesuai dengan rencana tadi ya. Betul yang mulia. Tadi saudara mengatakan kan terkait penjualan yang 1 kilo uangnya itu kan 400 ya. Iya betul. Dan saudara juga sudah konfirmasi hal tersebut kepada TM. Betul. Kemudian pertanyaan saya, Anda yakin uang itu sampai kepada TM? Yakin sekali. Karena saya tanya kan kepada Dodi itu, saya tanya, Dodi udah disampaikan uangnya? Sudah Mbak, langsung ketemu. Langsung Mbak, ketemu di mana? Di rumahnya. Di mana rumahnya? Saya tanya begitu. Di ini saya bilang. Oh, terus saya ketemu Bapak pakai baju ini, pakai celana ini. Nah, saya percaya karena saya tahu kebiasaan Bapak bagaimana, rumahnya di mana betul. Jadi saya percaya uang itu sudah sampai. Ada alasan lain yang membuat saudara percaya? Artinya begini, kalau misalnya uang itu tidak sampai kepada Teddy Minahasa, apakah yang bersangkutan akan menghubungi saudara atau bagaimana gitu? Tidak. Cuma kan saya sudah sampaikan bahwa saya tahu kebiasaan Pak Teddy, kalau misalkan tidak betul atau apa, pasti dia itu konfirmasi ke saya gitu. Kan saya sudah bilang bahwa uangnya sudah saya serahkan ke Dodi begitu. Berarti Pak Teddy nggak ada WA saya kembali masalah uang itu. Saya berpikir itu aman, sudah sampai gitu. Kemudian saya juga penegasan satu tadi yang sudah ditanyakan majelis, sebenarnya menurut saudara Teddy Minahasa ada alasan untuk menjebak saudara? Tidak. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada masalah apa-apa antara Tidak. saudara dengan Teddy Minahasa? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Kemudian saudara juga mengatakan bahwa saudara ini sebagai informan atau agent ya, dan berapa kasus yang pernah saudara ungkap bekerja sama dengan pihak kepolisian terkait dengan pengungkapan kasus narkotika? Sudah banyak ya. Ingat berapa? Nggak usah disebutkan ini ya, saya ingat berapa kasus gitu. Ada 4 sampai 5. 4 sampai 5 Ya, kasus betul, ya. iya. Kemudian dalam pengungkapan itu apakah saudara muncul atau tidak diketahui orangnya gitu? Artinya sebagai orang yang tidak punya identitas, atau orang-orang tahu itu saudara ada membantu sebagai informan? Penyidik banyak yang tahu saya gitu. Jadi
Saya memberi info, kadang saya ikut terjun juga di lapangan. Begitu. Pemirsa, Kabar Sumatera akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Ketika saudara dipanggil atau diundang, terserah istilahnya, ke rumahnya Teddy Minahasa, istrinya tadi yang bernama Merti. Siap, begitu ya. Nah, saudara itu datang sendiri atau ada teman? Saya sendiri, Yang Mulia. Sendiri ya. Ketika itu bertemu langsung di rumah Merti dan TM. Di mana rumahnya waktu itu? Di Jagakarsa. Di Jakarta Selatan. Iya. Ketemu langsung dengan Ibu Merti, ya, seperti ceritanya tadi. Ketika itu apakah Teddy Minahasa yang keluar kemudian menemui di ruang tamu itu, begitu ya? Iya, Bu Merti, setelah itu Pak Teddy yang keluar menemui. Apakah ada orang lain di samping yang bertiga itu? Tidak ada, Yang Mulia, hanya bertiga. Berarti Bu Merti, saksi, dan Pak TM. Siap, Yang Mulia. Nah, waktu itu nada-nada TM itu kondisi marah atau bagaimana waktu itu datang? Terlihat kesal setelah Pak TM mengatakan kenapa Dodi harus menyebut nama saya. Oh, kesal dia karena dia apakah waktu itu nggak ada didiskusikan? Tadi kan saksi Ibu Merti nggak tahu persis apa masalah atau kasusnya. Nggak dibahas waktu itu dalam perdiskusian itu menyangkut apa sebenarnya mereka itu terlibat. Tidak, Yang Mulia, sama sekali, karena memang kita berdua tidak tahu apa-apa. Justru yang lebih dibahas waktu itu adalah tentang Anita. Saya Bu Merti waktu itu bilang, saya heran kenapa Bapak masih berhubungan dengan Anita, padahal Bapak sudah 2 kali ditipu oleh Anita. Saya itu penasaran siapa sih Anita ini, gitu. Baik. Menyangkut kasus itu, apakah ada sebelum pergi tadi beserta Doni tidak pulang lagi? Pernah nggak cerita si Dodi Prawira Negara, suami saksi ini, kepada saksi tentang peristiwa ini? Tentang peristiwa ini nggak pernah, cuma pada saat selesai ungkap kasus yang 41 kilo itu, Pak Dodi sempat mengantar saya dari Bukit Tinggi ke Padang untuk saya kembali ke Jakarta. Di situ Pak Dodi nyetir sendiri ngantar saya pakai mobil Jimny. Di situ Pak Dodi pernah menyampaikan ke saya, Bun, ayah mau cerita, tapi tolong jangan cerita ke papa, ke mama, ke Bu Merti. Di situ saya bingung kenapa ada nama Bu Merti gitu. Kenapa ya, saya nanya gitu. Ayah disuruh sama Pak Kapolda untuk menyisihkan sabu 10 kg. Di situ saya langsung bilang, nggak usah, ngapain harus disisihkan, saya bilang gitu. Dan Pak Dodi pun saat itu tegas bilang ke saya, iya Bun, enggak lah, ayah nggak akan
ngelakuin itu. Ayah juga mikir keluarga, mikir mama papa di Malang, mikir anak-anak, mikir bunda, katanya gitu. Ayah juga nggak mau melaksanakan itu. Di situ saya sempat sama Pak Dodi diskusi, mikirnya masih mikir untuk apa itu harus disisihkan. Saya hanya bercanda sama Pak Dodi, mungkin untuk dipakai pribadi sama Pak TM, karena Pak Dodi sempat cerita, Pak Teddy nih kalau pagi kita udah tidur, Pak Teddy masih aktif di WA untuk chat di grup Kapolres. Itu sih, hanya itu saja Pak. Apakah masih ingat kapan itu dia cerita itu, atau kapan itu saudara setelah pengungkapan, setelah pengungkapan ya? Sabu. Masih diingat tanggal berapa kira-kira? Sekitar bulan Mei 2022. 2022. Oke, baik. Kita lompat lagi, sedikit lagi dari saya. Tadi ada surat yang diserahkan oleh Ibu Merti. Saudara serahkan ke Dodi. Iya. Di Polda Metro Jaya, iya. Kan begitu ya? Siap. Yang diminta surat itu setelah dibaca dikembalikan. Tapi ternyata tidak kembali. Siap yang mulia. Itu surat itu dibuat tertutup rahasia atau bisa dibuka atau sempat saudara baca? Saya bacanya bersama dengan Pak Dodi. Waktu itu di amplop putih tertutup. Saya lupa itu di lem atau enggak. Pokoknya di amplop putih tertutup. Saya nggak berani buka sebelum saya serahkan ke Pak Dodi. Pastinya tidak dibuka dan dibaca sebelum sampai ke tujuannya. Siap. Tapi ketika sampai di Dodi, saudara ikut baca. Siap. Apa isinya? Isinya supaya Dodi bergabung dengan Pak Teddy, mencabut keterangan yang memberatkan Pak TM dan Pak Dodi, terus penukaran BB dengan tawas itu tidak ada, buang badan ke Arif mantan pengedar, kemudian ada kayu gaharu di situ, seingat saya. Itu ditulis pakai tangan atau pakai ketikan? Ditulis pakai tangan. Pakai tangan ya. Setahu saksi waktu itu, kalau Dodinya sudah ditahan. Kalau Teddy Minahasannya waktu itu apa sudah atau belum? Sudah ditahan di Patsus. Sudah ditahan juga. Karena nomor telepon yang dipakai waktu itu, karena saya diberitahu nanti kalau ada nomor tidak dikenal tolong diangkat ya, itu Bapak mau telepon. Baik. Saksi tadi mengatakan semua keputusan semua keputusan itu balik kepada Bapak Dodi. Iya. Ya. Saksi juga mengatakan surat yang saksi terima dari ajudan Bapak Teddy Minahasa, surat pencabutan kuasa, surat Pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya, setelah saksi memberikan itu kepada Bapak Dodi, bagaimana respon Pak Dodi pada saat itu? Nggak mau. Nggak mau? Iya. Maksudnya nggak mau, bisa jelaskan? Menolak. Bisa diceritakan secara detail bagaimana pada saat itu? Pada saat itu Pak Dodi diajak bergabung, tapi pernyataan dari Pak TM dan kuasa hukumnya saat itu Hendry Sodiningrat itu semua mengarah ke Pak Dodi dan menyalahkan Pak Dodi. Jadi di pikiran Pak Dodi awalnya adalah Pak TM ini mau berbicara yang sejujurnya, maksudnya kejadian yang sebenarnya. Dikira seperti itu, ternyata di media kok malah beda. Di media bahwa Pak TM saat itu menyatakan tidak pernah memerintahkan Dodi untuk menyisihkan 5 kg. Dia tidak tahu tentang itu. Berarti ketika saksi memberikan surat-surat tersebut, Bapak Dodi langsung menolak dengan tegas begitu? Nah, ini izin penegasan aja majelis, karena tadi yang mulia bertanya kepada Bapak Maman mengenai dapat nomor handphone. Baik, silakan. Nah, saksi tadi mengatakan di dalam BAP juga saya baca Ibu Merti sempat meminta nomor HP Pak Maman, betul? Iya. Berarti minta nomor HP orang tuanya Mas Dodi karena Bapak mau menelpon.
Oke, berarti Ibu Merti bisa dapat nomor HP Pak Maman dari Ibu? Iya. Dari Ibu ya. Kemudian Ibu juga yang mengatakan bahwa kalau ada nomor tidak dikenal, angkat telepon begitu? Iya, melalui adik saya, Kakak Desi. Saya bilang, Kak, nanti kalau ada nomor telepon nggak dikenal lewat HP Papa, tolong diangkat. Itu Pak Teddy Minahasa mau telepon. Baik, oke. Terakhir majelis, silakan. Di dalam BAP saksi Bapak Irjen Pol Maman mengatakan di nomor 7, apa yang saya sampaikan ini saya siap pertanggungjawabkan dan buktikan keterangan saya ini di saat di persidangan. Di BAP saksi Ibu Rahma Dharma Putri juga mengatakan dan bahwa mengenai semua bukti-bukti percakapan dan surat yang saya terima bisa saya pertanggungjawabkan dan saya buka serta saya buktikan di persidangan. Nah, bukti, menyangkut bukti, apa yang mau dibuktikan di dalam persidangan ini? Ya, silakan. Hasil rekaman pembicaraan saya dengan Teddy. Ada rekaman yang Bapak rekam? Ada. Pada saat itu yang merekam? Anak saya. Oh, ketika Ibu Rahma meminta Bapak untuk mengangkat telepon itu ya? Siap. Langsung pada saat itu dengar suara langsung merekam gitu? Siap. Oke, bisa dibuktikan di persidangan ini? Mohon izin yang mulia. Apa yang mau dipertunjukkan? Kalau ada dalam berita acara ini, yang sini kita tunjukkan. Soalnya tadi juga sudah menerangkan beliau apa hasil pembicaraannya, itu yang disampaikan. Izin yang mulia. Keterangan itu sebagai alat bukti di persidangan. Ya. Kalau ada barang bukti yang saya tunjukkan, kalau belum disita tentu nggak bisa kita pertimbangkan. Ya. Tapi kalau ada dalam berita acara kita konfrontir, yang mana pilihannya? Ya. Yang mana? Izin rekaman dari percakapan tersebut dari telepon ingin diperdengarkan di persidangan. Sebagai apa dia? Sebagai bukti yang mulia. Bukti apa? Alat bukti rekaman yang mulia terhadap percakapan tersebut. Di KUHP itu di mana dibuat? Ya. Bukti apa di KUHP itu dia dibuat? Elektronik yang mulia. Rekaman elektronik. Oke. Kita perdengarkan. Apabila diizinkan yang mulia, izin. Dengarkan saja. Apabila diizinkan yang mulia, agar menjadi nyata. Baik, didengar semua. Kalau begitu bawa kemari depan majelis, penuntut umum juga datang ke sini, penasihat hukum, mari ke sini. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Tetap bersama kami. Menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat, lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat.
Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan, live di TV One. Pemirsa, pelatihan bagi para anak muda dan pelajar serta warga masyarakat yang cinta lingkungan digelar di kawasan Danau Toba, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Usaha itu diharapkan dapat menghindari polusi di Danau Toba. Kegiatan workshop Back to Nature itu gagasan dari sejumlah penggiat dan pelaku sektor wisata di kawasan Danau Toba. Didukung juga organisasi dan penggiat dari Yayasan Pecinta Danau Toba hingga komunitas pecinta alam dan musisi Danau Toba. Agenda selama pelaksanaan kegiatan diantaranya workshop ekoenzim, pembuatan pupuk kompos yang ramah lingkungan, galeri lukisan dan mural, serta kegiatan edukatif lainnya. Lantas, apa tujuan kegiatan yang digelar selama 2 hari itu? Dari dulu, dari awal kita coba mengajari orang supaya lebih sadar lingkungan dan juga apalagi air Danau Toba terjaga. Karena kita udah lama praktekkan beberapa praktek ini seperti eceng gondok sebagai kompos dan juga ekoenzim sebagai pembersih di hotel kita, dan kami sangat puas dengan hasilnya dan sekalian juga hemat biaya untuk masyarakat lokal, jadi semoga sangat bermanfaat ini. Selain itu, dalam pembelajaran workshop yang ramah lingkungan dan peduli alam dapat menghindari polusi, menciptakan kesadaran masyarakat tentang menjaga lingkungan, dan tentunya dapat meningkatkan ekonomi bagi warga. Dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, usai sudah jumpa kita di Kabar Sumatera hari ini, mewakili segenap tim yang bertugas, saya Anggia Eboni pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.